Halo Sobat Jasa Konstruksi, kali ini kita belajar yuk mengenai Quality Engineer berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 333 tahun 2013. Apa sih Quality Engineer itu? Quality Engineer mengacu pada disiplin ilmu yang mencakup metode teknis, manajemen pendekatan, prosedur penetapan biaya, alat penyelesaian masalah statistik, pengadaan, dan semua ilmu di balik ini yang diperlukan untuk merancang, memproduksi, dan memberikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 333 tahun 2013, terdapat beberapa daftar unit kompetensi kerja sebagai berikut. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai penerapan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, serta pengendalian lingkungan kerja dan mutu. Elemen kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan. Dengan kriteria unjuk kerja, menginventarisir peraturan perundang-undangan, ketentuan tentang SMK 3L, serta pedoman tentang pengendalian mutu. 2. Menerapkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan ketentuan tentang perundang-undangan jasa konstruksi, melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan konsisten, serta memonitoring instrumen yang mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. 3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan atau SMK 3L. Dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan ketentuan tentang SMK 3L, membuat daftar simak tentang potensi bahaya sesuai persyaratan teknis yang ditentukan, serta pemasangan poster K3L dan rambu peringatan serta pemakaian alat pelindung diri atau APD. 4. Menerapkan ketentuan dan pemantauan lingkungan kerja. Dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi lingkungan kerja, membuat daftar simak, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan kerja. 5. Menerapkan ketentuan pengendalian mutu dan bahan pekerjaan. Dengan kriteria unjuk kerja, mengidentifikasi, membuat, serta memonitoring prosedur pengendalian mutu bahan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan kriteria unjuk kerja, menyusun dokumen hasil pemantauan penerapan SMK 3L dan pengendalian mutu. Memeriksa dokumen hasil pemantauan SMK 3L dan pengendalian mutu, serta mengevaluasi dokumen hasil pemantauan SMK 3L dan pengendalian mutu. Selanjutnya, Quality Engineer harus mengkaji ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan metode pelaksanaannya. Dengan elemen kompetensi, menyiapkan kelengkapan dokumen untuk melakukan kajian ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan metode pelaksanaan konstruksi. Dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, penentuan, dan penyusunan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan metode pelaksanaan konstruksi dalam dokumen kontrak. 2. Mengkaji ruang lingkup pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi jenis pekerjaan di dalam dokumen kontrak, verifikasi hasil pengelompokan lingkup pekerjaan utama dan pendukung, mengkaji ruang lingkup pekerjaan baik utama maupun pendukung, serta mengevaluasi hasil kajian untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut pekerjaan selanjutnya. 3. Mengkaji spesifikasi teknis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi spesifikasi teknis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak. 4. Mengkaji metode pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen kontrak dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, dan mengkaji metode pelaksanaan konstruksi yang tertuang dalam dokumen kontrak, serta mengevaluasi hasil kajian untuk direkomendasikan kepada pihak terkait. 5. Menyusun laporan hasil kajian. Dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan, membuat, dan mengkonsultasikan konsep laporan hasil kajian ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan metode pelaksanaan. Selanjutnya yaitu membuat rencana pencapaian mutu pelaksanaan konstruksi. Dengan elemen kompetensi, menyiapkan data-data lingkup pekerjaan dan kode standar mutu untuk membuat rencana mutu dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, penentuan, penyusunan, data-data lingkup pekerjaan dan kode standar mutu,
menetapkan target mutu yang sesuai dengan item-item pekerjaan dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, penyusunan, penetapan terhadap target mutu yang sesuai dengan item-item pekerjaan. Selanjutnya, membuat jadwal tahapan inspeksi dan tes dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, menetapkan, menyusun, serta melaksanakan jadwal tahapan inspeksi dan tes, menyusun daftar formulir instruksi kerja dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan, membuat, menyusun daftar formulir instruksi kerja, serta menyusun laporan rencana mutu dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan, menyusun laporan, serta mengevaluasi laporan. Judul unit kompetensi selanjutnya yaitu mengendalikan mutu bahan atau material dan bahan olahan atau pabrikasi. Dengan elemen kompetensi, 1. Menyiapkan perlengkapan untuk pengendalian mutu bahan atau material dan produk olahan atau pabrikasi dengan kriteria unjuk kerja, identifikasi, penentuan, persiapan terhadap pengendalian mutu bahan atau material dan produk olahan atau pabrikasi. 2. Memeriksa kelayakan alat tes sesuai dengan spesifikasi teknis dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan, menentukan, serta mengkalibrasi alat tes sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Menguji bahan atau material yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan kriteria unjuk kerja, mengambil contoh bahan atau material yang akan diuji, mengidentifikasi bahan atau material contoh yang diambil, menguji bahan atau material contoh yang diambil baik di lapangan maupun di laboratorium. 4. Menguji mutu produk olahan atau pabrikasi yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan kriteria unjuk kerja, pengambilan contoh secara acak, identifikasi, serta pengujian terhadap produk olahan atau pabrikasi yang akan dilakukan. 5. Menyusun laporan hasil pengujian mutu bahan atau material dan produk olahan atau pabrikasi dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan data-data hasil pengujian mutu bahan atau material, menyusun laporan hasil pengujian mutu bahan atau material dan produk olahan berdasarkan standar yang ada, serta mengevaluasi laporan hasil pengujian mutu bahan atau material dan produk olahan. Selanjutnya, mengendalikan mutu kapasitas peralatan. Dengan elemen kompetensi, menyiapkan daftar peralatan yang digunakan dengan kriteria unjuk kerja, mengidentifikasi, menentukan, serta menyusun peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya, memeriksa kondisi dan kapasitas peralatan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dengan kriteria unjuk kerja, mengidentifikasi jenis peralatan yang akan digunakan, menyiapkan peralatan yang akan digunakan, memeriksa kondisi peralatan, serta menyusun daftar hasil pemeriksaan peralatan yang akan digunakan. Menyusun laporan hasil pengendalian mutu kapasitas peralatan dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan, menyusun, serta mengevaluasi laporan pengendalian kapasitas peralatan. Unit kompetensi berikutnya yaitu mengendalikan mutu dalam proses pelaksanaan konstruksi. Dengan elemen kompetensi, 1. Menyiapkan daftar peralatan yang digunakan dengan kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun rencana mutu dan peralatan yang dibutuhkan. 2. Membuat formulir instruksi kerja yang akan digunakan. Dan yang terakhir, memeriksa tahapan rencana pelaksanaan pekerjaan. 2. Tahapan rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperiksa kesesuaiannya dengan instruksi kerja, dengan kriteria unjuk kerja, memonitor pelaksanaan pekerjaan secara ketat dengan berpedoman pada instruksi kerja, mencatat penyimpangan, hambatan, atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta sistem pengawasan pekerjaan dilaksanakan sesuai instruksi kerja. 3. Mengevaluasi mutu pekerjaan di lapangan dengan kriteria unjuk kerja, memeriksa pekerjaan di lapangan secara berkala, menghitung volume pekerjaan hasil pemeriksaan, memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan pekerjaan, serta evaluasi hasil pengendalian mutu pekerjaan dan membuat laporannya. 4. Menerapkan sistem pengendalian pekerjaan sesuai metode kerja. Kriteria unjuk kerjanya, membuat laporan pengendalian mutu pekerjaan terkait situasi di lapangan, memeriksa laporan harian, mingguan, dan bulanan secara teliti, memeriksa cara pengambilan benda uji, alat, serta tempat pengambilan benda uji,
Membuat surat rekomendasi terkait pekerjaan dihentikan sementara, pekerjaan dapat dilanjutkan, dan pekerjaan pernah direvisi. 5. Menyusun laporan pengendalian mutu dalam proses pelaksanaan konstruksi dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan data-data hasil pengendalian mutu, menyusun dan mengevaluasi laporan pengendalian mutu sesuai format yang telah ditetapkan. Unit kompetensi yang terakhir yaitu membuat laporan hasil pengendalian mutu. Dengan elemen kompetensi, menyiapkan data laporan dan kriteria unjuk kerja, menyiapkan data laporan kajian ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi dan metode pelaksanaan konstruksi, menyiapkan data laporan rencana mutu pelaksanaan konstruksi, menyiapkan data laporan pengendalian mutu bahan, material, dan bahan olahan pabrikasi, menyiapkan data laporan pengendalian mutu kapasitas peralatan, serta menyiapkan data laporan pengendalian mutu dalam proses pelaksanaan konstruksi. 2. Mengevaluasi data hasil pengendalian mutu. Dengan kriteria unjuk kerja, menganalisis ketercapaian mutu data pengendalian terhadap target mutu yang telah ditetapkan, evaluasi, serta menetapkan solusi terhadap ketidaktercapaian target mutu yang ditetapkan. 3. Menyusun laporan pengendalian mutu. Dengan kriteria unjuk kerja, menyiapkan format penyusunan laporan, menyusun draft laporan berdasarkan data-data hasil pengendalian mutu, serta mengkonsultasikan draft laporan bersama data pendukungnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.